Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini untuk kebaikannya dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita hari demi hari. Dan kita percaya bahwa dengan membaca firman, dengan berdoa, dengan memujikan pujian, biarlah hari ini kita juga akan melangkah dengan rasa tenang, dengan rasa damai. Dan kita percayakan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan NKB 140, NKB 140, bait pertama dan yang kedua, Bila Aku Berdoa. NKB 140, bait pertama dan yang kedua, Bila Aku Berdoa. Kita mulai tanpa intro. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa ketika kami berdoa, maka Tuhan akan menyertai dan bersama-sama melangkah di dalam keseharian kami. Biarlah jiwa kami juga berdoa, jiwa kami juga membaca firman-Mu, jiwa kami juga dibuat mengerti. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka firman Tuhan dari kitab Ulangan. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Ulangan 9 ayat 1 sampai 6. Ulangan 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Dengarkanlah sabda Tuhan. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di depanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk ke negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu, engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memperoleh atau mencapai sesuatu setelah sekian lama berjuang atau berusaha, maka kadang-kadang kita tuh cenderung akan bersyukur atas kemampuan dan pengorbanan kita. Wah, emang luar biasa sih. Kalau saya nggak bertahan nih, saya nggak dapat ini. Kalau saya nggak berjuang lebih lagi, saya nggak dapat ini. Sehingga kadang-kadang akhirnya kita
tidak jauh dari yang namanya dosa kesombongan. Nah, Israel ketika akan menyeberang sungai Yordan, mereka memasuki tanah Kanaan dan merebut kota-kotanya. Mereka akan menaklukkan setiap raja, kerajaan, menguasai wilayah-wilayah, dan mereka akan menghadapi penduduk-penduduk yang besar dan kuat, keturunan yang pada saat itu ditakuti orang daerah enak. Mereka mendirikan tembok-tembok, bangunan kokoh berlapis, susah diruntuhin. Sementara orang Israel datang menjadi salah satu bangsa terkecil tanpa persenjataan, tidak terbiasa perang, dan mereka bangsa yang tanpa identitas, tanpa wilayah, dan mereka harus menghadapi itu semua. Kalau bukan karena kuasa dan keperkasaan Tuhan, maka mereka tidak akan bisa masuk, bahkan di depan benteng tembok kota saja mereka sudah habis. Tapi kenyataannya Tuhan memenuhi janji-janji itu kepada mereka. Tuhan menghalau bangsa-bangsa itu, kemudian Israel masuk dan bisa hidup di sana. Bukan karena hebatnya mereka, tapi karena Tuhan yang menaklukkan bangsa-bangsa itu bagi Israel. Tuhan ingin agar setiap umat menyadari keberadaan dirinya di hadapan Tuhan. Jangan karena apa yang kita miliki, kita capai itu, terus kita merasa itu milik kita. Diri kita, kehidupan kita itu cuma milik Tuhan. Segala yang terjadi kita punya itu kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa begitu mengagumkan dan besar di hadapan Tuhan, nggak ada. Tidak ada orang yang punya kemampuan sebenarnya. Kita semua cuma dianugerahkan, dan anugerah itu bisa dikasih dan bisa diambil sama Tuhan sesuka Tuhan. Sehingga mari sama-sama kita renungkan. Ketika Tuhan meminta kita untuk hidup, berjuang dan bersyukur, ingat kalau kita lagi di masa-masa baiknya hari ini, kita ingat perjuangan kita dulu. Dan perjuangan kita dulu itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan yang berkenan. Sehingga selalu ingat Tuhan. Kalau Tuhan juga minta kita merelakan apa yang sudah Tuhan kasih, ya kita harus beri. Kenapa? Karena yang kita punya itu juga dari Tuhan, bukan karena hasil usaha kita. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa tangguh. Yang semua yang kita punya itu pemberian daripada Tuhan semata. Semoga hari ini kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa apa yang kita punya bukan milik kita. Jangan sampai Tuhan ambil baru kita sadar, oh ternyata yang aku pikir itu punya aku, ternyata itu punya Tuhan. Berarti selama ini aku salah, selama ini aku mengklaim bahwa itu usahaku, bahwa itu milikku, bahwa itu harus jadi bagianku. Jangan pernah mengambil bahkan, baik itu harta, baik itu kemampuan, baik itu talenta, baik itu usaha, baik itu pelayanan, baik apapun itu. Itu semua milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, kembalikan. Kalau Tuhan kasih, pergunakan. Tuhan mampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bahwa apa yang kami punya bukan milik kami, dan ajarkan kami untuk mampu menjadi orang-orang yang mampu merelakan apa yang Tuhan beri, dan juga menyadari bahwa apa yang kami punya itu bukan karena kami bisa, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami hari ini, dan biarlah kami jadi orang-orang yang tetap menomorsatukan Tuhan, bukan menomorsatukan diri kami. Kami serahkan dalam nama-Mu kepada Tuhan yang memberi dan yang mengambil. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.